Shalom, Shalom Elohim, salam hormat kepada Bapa Iman Nahago yang dalam wadahnya duduk Roh Bapa Yahweh Yesua Hamasya Elohim. Salam hormat kepada Bapa Aditya Anugrahanto yang di dalam wadahnya duduk Roh Tuhan Yesus Kristus. Salam hormat kepada Ibu P. Hamdani yang di dalam wadahnya duduk Roh Kudus, penghibur, pembimbing, pendidik, malaikat Mary. Shalom kepada saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom semuanya, saya mau bersaksi semula. Saudara-saudari, saya mau menceritakan mimpi saya yang saya perolehi pada 7 hari bulan 3 2024 sekitar jam 6 pagi saya terjaga. Saya bermimpi saya dan keluarga pindah rumah. Tiba-tiba saja roh saya berada di satu tempat. Saya melihat begitu banyak rumah 2 tingkat. Saya dan keluarga diperintahkan masuk dalam salah satu rumah itu. Di dalam rumah itu ada 2 bilik. Bilik dia satu tinggi sedikit, satu rendah sedikit. Suami saya dan anak laki-laki saya masuk di bilik yang rendah sedikit, manakala saya dan anak perempuan saya masuk di bilik yang tinggi sedikit. Sebelum saya masuk di dalam bilik itu, saya melihat ada bayang-bayang hitam putih di dalam bilik itu, tetapi saya tidak menghiraukannya. Saya dan anak perempuan saya masuk di dalam bilik itu. Di bilik itu saya dapati ada air sekitar paras lutut. Semua lantai di situ basah. Yang kering hanya katil itu, tempat tidur itu. Saya dan anak perempuan saya duduk di atas katil itu, dan tiba-tiba saya merasakan di sebelah kiri saya ada bayi laki-laki usia 5 bulan. Di antara saya dan bayi itu baru anak saya. Di sebelah kanan saya ada 3 ekor kucing, 1 ekor berwarna hitam putih, manakala yang 2 ekor berwarna hitam putih coklat. Di antara saya dan kucing itu ada seorang kanak-kanak perempuan usia sekitar 6 atau 7 tahun. Pada mulanya saya melihat kanak-kanak itu hanya biasa-biasa saja. Saya berbaring. Kucing-kucing itu mau menjilat jari-jari saya, tapi saya tidak mau dijilat oleh kucing-kucing itu. Saya menyorong kucing itu dekat kanak-kanak perempuan itu. Kanak-kanak perempuan itu juga tidak berhenti mengganggu saya. Dia mau membunuh saya. Dia hendak mencekik di leher saya dengan jari-jarinya dan mencucuk kukunya yang panjang-panjang dan hitam itu. Saya melawannya dengan sekuat hati saya dan tenaga saya. Saya tidak mempunyai senjata masa itu. Yang saya dapat lakukan, saya hanya mengingat kepada Bapa Yahweh Yesua Hamasya Elohim dan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan tanpa saya sengaja menggerakkan tangan saya dan berkata, darah Yesus tercurah di tempat ini. Darah Yesus berkuasa.
Karena kanak-kanak perempuan itu tidak dapat membunuh saya, dia memanggil semua kawan-kawannya datang, sehingga kan saya melihat di atas siling juga ada, di dinding, di bawah air, di udara ada roh-roh yang berterbangan. Karena saya tidak memiliki senjata, secara otomatis saja saya berkata, darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Setiap kali saya menggerakkan tangan saya seperti mengumban sesuatu ke arah bayang-bayang itu, dan bayang-bayang itu terkena dengan tombak yang saya kasih umban itu, mereka tercedera dan mengeluarkan darah-darah hitam. Karena anak-anak itu tidak dapat membunuh saya dan semua kawan-kawannya juga, dia hendak membunuh anak perempuan saya. Dia mau mencekik anak perempuan saya. Masa itu sempat juga saya berpikir tentang bayi laki-laki itu, tapi saya dipahamkan bahwa bayi itu sudah diselamatkan oleh seseorang. Saya memberitahu anak-anak perempuan itu, jika kamu hendak berperang dengan saya, berperanglah dengan saya, jangan mengganggu keluarga saya. Karena saya sungguh marah masa itu, saya menangkap anak-anak perempuan itu dan mencekik lehernya. Anak-anak itu berteriak sekuat hati, sehingga semua roh-roh di dalam rumah itu keluar begitu banyak sekali. Waktu itu sempat pemikiran saya terhenti sebentar, dan tiba-tiba saya teringat sebuah lagu. Karena waktu saya teringat lagu itu juga, tangan saya masih juga seperti mengumban sesuatu ke arah bayang-bayang itu. Tapi bayang-bayang itu kan sangat banyak. Saya tidak dapat menggerak selaju itu untuk mengumban dengan lembing bayang-bayang itu. Tiba-tiba saya teringat sebuah lagu. Lagu itu hanya lagu kanak-kanak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Setiap kali saya mengatakan dalam nama Yesus ada kemenangan, iblis-iblis itu semua menjadi tercedera semuanya. Dan bila saya bernyanyi lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Iblis-iblis itu semua tertunduk dan tidak melakukan apa-apa. Manakala bila saya bernyanyi lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapa dapat melawan? Sambil tangan saya terus mengumban. Apabila saya terus bernyanyi dan bernyanyi, bila saya mengatakan dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, siapa dapat melawan? Dan akhirnya saya terus bernyanyi dan sambil mengumban tombak-tombak
dari darah Yesus ke arah bayang-bayang itu semuanya terkena dengan tombak-tombak saya, dan mereka semuanya tercedera dan mengeluarkan darah-darah hitam. Dan pada masa itu saya sadar Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus sedang membantu saya di dalam peperangan. Tiba-tiba saya tersadar karena saya disadarkan oleh suami saya. Suami saya memberitahu saya, dia mendengar saya sedang berperang habis-habisan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Itulah mimpi saya. Semoga kesaksian mimpi saya ini memberi berkat kepada saudara-saudari. Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, amin.